Ya, terima kasih. Tadi saya minta ke WL sebelum firman dinyanyikan lagu You Raise Me Up. Ketika pagi-pagi saya diingatkan Tuhan bahwa siapa sih yang membuat kita bisa kuat, siapa sih yang membuat kita bisa melakukan visinya, misinya. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup beri kita kekuatan. Ya, puji Tuhan. Menurut visi yang baru, Pak Gembala sudah katakan, Pak Ishak, minggu ini adalah jangan mudah menyerah temanya. Masih berhubungan dengan visi yang baru, yaitu membangkitkan orang yang lumpuh. Bagaimana kita bisa membangkitkan orang yang lumpuh kalau kita sendiri lumpuh? Kita sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sendiri tidak punya daya apa-apa. Kita sendiri gampang menyerah. Kita sendiri tidak mau bergerak, diam, takut, tawar hati, kecewa. Bagaimana kita bisa membangkitkan orang yang lumpuh? Tidak mungkin jawabannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sampaikan melalui pesan di minggu ini, supaya kita jangan mudah menyerah. Main Bapak Gembala katakan, orang yang mudah menyerah itu kenapa bisa terjadi? Ada beberapa hal yang saya catat dan ini luar biasa. Karena dia tahu siapa dirinya. Apa yang sedang ia bangun. Siapa yang mengutus dirinya. Untuk tujuan apa. Kepentingan siapa. Kalau ini Bapak Gembala katakan bisa dijawab dengan jelas. Dengan gamblang. Maka sebenarnya kita sudah bisa terus maju. Tapi kalau jawaban-jawaban apa. Ternyata ini tidak bisa dijawab dengan baik. Jangan-jangan kita juga dalam status yang sekarang tuh sedang stuck atau akan menyerah. Jadi ini suatu tema yang baru yang harus kita terus renungkan. Apakah saya ada di posisi mana saat ini? Saya melihat orang dunia, ini sebagian saya bawakan kembali dan ingatkan kembali apa yang Bapak Gembala dan rekan pengkhotbah sudah bawakan. Kalau ini diingatkan kembali berarti Tuhan anggap ini sesuatu yang penting. Tetapi kalau yang baru dengar berarti ini ada sesuatu yang baru yang harus dijalankan, yang harus direnungkan, yang harus dilakukan. Saya melihat orang dunia sangat luar biasa, terutama di akhir-akhir ini, di negeri kita sendiri. Saya melihat bagaimana mereka bangkit, luar biasa, berprestasi, bisa melakukan dan mereka berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Ini saya berbicara di luar kepercayaan kita. Luar biasa, bagaimana zaman ini begitu maju dan mereka mengejar. Dengan tekun, dengan giat. Tidak menyerah. Kemarin saya sempat melihat ada film seri sebenarnya itu. Menceritakan tentang bagaimana dua orang yang bernama, satu itu bernama Harley. Dan yang orang kedua namanya Davidson. Bagaimana mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah mesin atau motor tepatnya. Yang kuat, tangguh. Dan cita-cita mereka adalah membuat motor yang bisa menjelajahi seluruh Amerika. Ada satu visi yang mereka dapatkan. Dan misinya apa? Mereka ingin membuat pabrik untuk memproduksi sehingga semua orang Amerika bisa memakai produk mereka. Ini suatu yang luar biasa. Ini menceritakan tentang orang dunia, bukan orang percaya. Bagaimana dengan orang percaya? Saya mendengar beberapa pengkhotbah, hamba Tuhan mengatakan, ini tidak semua, bukan generalisasi, tapi dia membawakan, dia menceritakan bagaimana ketika orang percaya bekerja, mengapa tidak setangguh orang dunia? Mengapa mudah menyerah? Mengapa mudah kecewa? Mengapa banyak menuntut? Sampai hamba Tuhan ini katakan dia punya cetakan buku-buku Kristen, dia katakan akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk tidak memakai orang Kristen. Waduh, saya waktu mendengar itu, ini suatu teguran yang besar untuk orang percaya. Kalau orang dunia sekarang sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, mereka tidak menyerah, mereka berusaha sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang Kristen saat ini? Apakah kita kalah dengan mereka atau mulai surut semangatnya? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini menjadi masalah. Terus kita akan belajar dari apa yang Paulus katakan, apa yang dia lakukan, bagaimana semangatnya,
Bagaimana dia tidak bisa menyerah. Dia tidak akan menyerah untuk sesuatu yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan dia berjuang untuk hal itu. Nah, pagi hari ini saya ada 3 poin yang akan saya bawakan. Poin yang pertama ini adalah suatu sebenarnya yang umum. Orang percaya, orang tidak percaya, jika melakukan hal ini, dia akan diberkati. Dia akan mencapai tujuannya. Dia bisa mencapai cita-citanya. Tetapi kalau ada yang mendengar misalnya di YouTube atau di sosmed, tolong jangan hanya mendengar hanya poin satunya. Karena sebenarnya kuncinya ada di poin kedua dan poin ketiga. Terutama untuk kita orang percaya. Karena poin pertama itu tidak lengkap, tidak sempurna. Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat. Yang pertama adalah diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kita lihat di ayat ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak atau jangan mudah menyerah. Yang pertama adalah miliki jiwa dan semangat yang kuat. Paulus katakan di sini, karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Pelayanan apa? Pelayanan menginjil. Pelayanan menyampaikan kabar baik. Dia terima hal itu ketika dia di Damaskus dan Tuhan katakan, engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan ada tambahannya di situ. Nanti ibu bapak bisa lihat. Engkau akan banyak menderita untukku. Oh, sudah diberitahu dari awal. Engkau akan banyak menderita untuk kerjaan Tuhan. Tapi apakah dia mundur? Walah kalau begitu. Banyak tantangannya. Banyak hambatannya. Saya mundur aja. Nggak jadi. Ya, Paulus katakan di sini, di Korintus. Dia tahu persis. Dia akan menderita untuk Kristus. Tapi dia terus maju, dia terus berjuang. Dia tidak menyerah untuk visi yang Tuhan percayakan pada dia. Di 1 Korintus 4 ayat 1 ini menyangkut integritas. Paulus menerima visi dari Tuhan. Paulus mau melakukan visi dari Tuhan. Dan dia lakukan, ini ada satu integritas. Ketika seorang menerima visi itu, dia berkata, iya Tuhan, saya akan lakukan. Ini tipe orang berintegritas. Dan dia lakukan dalam bentuk real, bentuk nyata. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8, banyak hal yang dia lakukan, terjepit, tertindas. Tapi Paulus katakan kami tidak putus asa. Dengan kata lain, dia bukan tipe orang yang loyo. Memiliki jiwa yang kuat dan semangat yang kuat. Ada pepatah mengatakan, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa ini menyangkut pikiran, perasaan, kehendak. Nah ini yang bagian pertama. Jiwa. Tapi nanti bagian kedua dan bagian ketiga itu menyangkut roh, menyangkut hati. Nah bagian pertama ini, jiwa ini, kita bisa lihat misalnya di Alkitab dicatat ada beberapa orang yang dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan sakit, tapi dia punya jiwa yang kuat. Contoh, Bartimeus. Bartimeus waktu itu dia tahu kalau dia tidak ngotot, kalau dia tidak memaksakan diri untuk bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia bisa kehilangan. Dia memaksa. Taunya dari mana? Dia berteriak. Berteriak itu suatu tindakan yang menyatakan dia sungguh-sungguh. Dia tidak peduli. Bahkan murid-murid Yesus katakan, diam. Diam. Tapi Bartimeus bertambah kuat teriaknya. Dia tambah semangat. Dia tambah tidak putus asa. Dia teriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Ini tipe-tipe orang yang punya jiwa yang kuat. Berapa banyak orang yang punya jiwa yang kuat seperti Bartimeus? Mungkin tidak terlalu banyak. Orang lebih banyak, orang mungkin lebih menyerah. Berapa banyak orang yang punya iman dan jiwa yang kuat seperti perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Sudah tidak ada harapan, tapi dia terus maju untuk mencapai jubah Yesus. Perlu satu jiwa yang kuat. Dalam keadaan modern sekarang, bagaimana kita bisa melatih
jiwa kita, pikiran kita. Ya, perhatikan sebenarnya ini sesuatu yang umum dan semua orang bisa lakukan. Orang bisa melatih dengan pola hidup yang sehat, dengan makan makanan yang sehat. Orang bisa berolahraga. Dengan berolahraga, orang bisa mendapatkan jiwa yang kuat. Di situ ada endurance, daya tahan. Apalagi kalau jenisnya pertandingan. Ya, Ibu Bapak mungkin di sini ada beberapa yang suka badminton atau sepak bola. Ada endurance, ada jangka waktu pertandingan. Harus bertahan sampai akhir. Paulus katakan, aku berlari. Terus, tidak berhenti sampai garis akhir. Sampai selesai. Ada perseverance. Ada daya juang. Daya tahan. Itu yang membuat jiwa kita menjadi kuat. Nah, beberapa hari yang lalu juga saya baca. Katanya tim kita ini, tim badminton, di Asian Games itu tidak dapat title sama sekali. Bahkan di final sudah kalah semua. Nah, ketika saya coba cari berita itu, ternyata di bawahnya ada ditulis. Ini temanya lain, tetapi ini menarik. Ditulis di situ, ada beberapa atlet Indonesia badminton yang di-ban seumur hidup, tidak boleh main lagi. Wah, saya kaget karena baru baca nih gitu. Kok ada itu atlet Indonesia yang begitu dihormati di seluruh dunia, tapi di-ban, tidak boleh bertanding lagi. Mengapa tidak boleh bertanding lagi? Karena dia ternyata ditemukan suatu kecurangan dalam satu pertandingan. Nah, ini yang membuat kecurangan ini membuat satu jiwa yang tidak baik, curang. Paulus katakan, dia kalau bertanding, dia lakukan sesuai peraturan. Dia katakan kalau saya bertinju, dia umpamakan seperti bertinju, saya tidak akan sembarangan memukul, tapi dia memukul sesuai aturan. Ini yang perlu kita tanamkan, sesuai dengan aturan. Lalu apa yang aturan yang mana? Ya aturan Tuhan. Kita patokannya Tuhan. Jujur, fair, sportif. Itu yang harus dilakukan. Itu akan membuat jiwa kita menjadi kuat. Semangat kita menjadi kuat. Tidak mudah menyerah. Bahkan orang dunia, di Singapura misalnya, ada istilahnya kiasu. Kiasu itu adalah sesuatu keadaan di mana mereka itu takut untuk kalah. Atau takut ketinggalan. Suatu semangat yang dibikin menjadi suatu semacam kebudayaan mungkin sekarang. Di mana orang takut tertinggal, di mana orang takut kalah. Sehingga mereka berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini juga ada dampak negatifnya, nanti kita akan lihat di poin kedua, poin ketiga. Tetapi secara duniawi, manusia diciptakan bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Ketika kita punya semangat, ketika kita punya jiwa yang kuat. Bahkan orang Jepang ada istilah yang namanya kansen. Kansen itu adalah berusaha untuk melakukan atau memberikan yang the best, yang terbaik. Kalau kurang, perbaiki lagi. Kalau kurang, tambah lagi. Terus sampai jadi yang the best. Itu ada suatu semangat. Nah, itu yang bagian pertama. Memiliki jiwa dan semangat yang kuat. Tetapi kita jangan lupa, kita akan lihat di poin kedua. Hal tentang jiwa atau daging ini tidak cukup. Tuhan katakan orang percaya perlu memiliki sesuatu yang lebih. Bukan cuma jiwa yang kuat. Bukan cuma semangat yang kuat. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Tanah liat ada suatu bejana yang gampang pecah. Kalau kita lepaskan ke tanah atau ke lantai, dia akan pecah. Minimal dia belah atau retak. Satu yang sangat rapuh. Paulus katakan harta atau sesuatu yang berharga ini, ia dapatkan dari Tuhan. Tubuh ini seperti tanah liat, gampang hancur. Tetapi dia katakan ada satu kekuatan yang menopang dia. Ada satu kekuatan di dalam satu wadah yang rapuh ini. Kekuatan apa itu? Kekuatan yang berasal dari Allah. Sesuatu yang rohani. Bukan jiwani lagi. Ayat ke-13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Nah, perhatikan di sini, ada kata roh.
iman yang sama dan kami memiliki hal itu. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada roh, ada kekuatan, ada iman. Paulus katakan, roh itu kuat. Bejana itu rapuh. Daging itu lemah. Makanya Paulus selalu katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Dia tidak katakan, latihlah dirimu untuk lari tiap pagi. Latihlah dirimu untuk berolahraga setiap hari. Betul, itu adalah satu moto atau suatu kebiasaan yang menguatkan jiwa, menguatkan tubuh. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Mengapa? Karena Paulus katakan ibadah itu banyak untungannya. Dengan kata lain, di sini menyangkut roh, menyangkut iman, menyangkut sesuatu yang di dalam, menyangkut hati. Kita perhatikan di sini. Ada beberapa orang di Alkitab yang dicatat. Mengapa mereka bisa selesai, mengapa mereka bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Misalnya, Kaleb dan Yosua dicatat di Alkitab. Mereka mempunyai different spirit atau roh yang berbeda. Itu dicatat di Alkitab. Daniel dikatakan dan teman-temannya, Sadrak Meshach Abednego, mereka mempunyai spirit of excellence, spirit yang luar biasa, yang berbeda dengan dunia. Kalau kita perhatikan, different spirit, spirit of excellence, apakah itu? Jawabannya adalah tentang Roh Kudus. Sekali lagi, diingatkan lagi, seseorang percaya bukan hanya punya semangat yang menguatkan jiwa, tetapi Tuhan berikan roh yang berbeda dengan roh dunia, roh yang berbeda dengan roh apa yang diajarkan oleh dunia, roh yang excellent, karena roh itu adalah roh Tuhan sendiri. Dalam Yesaya 61 ayat 1, bagaimana dengan Yesus? Kita lihat, Yesus bisa menyelesaikan tugasnya. Walaupun dia bergumul di Getsemani. Untuk satu tugas yang sangat memalukan kematiannya. Sangat dihina. Dia bergumul di situ. Tapi Yesus selesaikan. Sampai selesai. Tidak menyerah. Kita lihat Yesaya 61 ayat 1. Mengapa Yesus bisa begitu? Mengapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Membangkitkan orang lumpuh. Mencelikan orang buta. Saya katakan di sini, karena roh Tuhan Allah ada padaku, ada pada Yesus, ada pada anak-anak Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sekali lagi diingatkan, apa yang Bapak Gembala katakan, kalau kemarin ada yang ikut di rapat, dikatakan tanpa pengurapan, kita tidak punya kekuatan. Pengurapan itu yang bisa menguatkan roh kita, roh Tuhan yang ada dalam kita. Pengurapan Roh Kudus, Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku, diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, melepaskan orang-orang yang buta, membangkitkan orang-orang yang lumpuh. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kalau kita hanya berhenti di poin yang pertama, jiwa yang kuat, semangat yang kuat, kita bisa menasihati seorang, kita bisa membangkitkan semangat orang lain, tetapi hanya sebatas jiwa, sebatas daging. Dan kita tahu, ada persoalan-persoalan di dunia ini yang tidak bisa diatasi oleh kedagingan, oleh kepandaian, oleh rasio. Oleh karena itu, kita perhatikan, mengapa orang yang kiasu, orang yang menjalankan istilahnya semangat kansen, kita temukan mereka bisa bunuh diri. Kalau orang hanya mengandalkan jiwa, maka ketika ia kecewa, dia tidak semangat lagi, dia menyerah, maka dia bisa bunuh diri. Tindakan yang paling banyak saya perhatikan di Jepang misalnya, bunuh diri. Karena mereka tidak memiliki hal yang kedua ini. Tidak ada roh Tuhan. Roh Tuhan yang menguatkan. Roh Tuhan yang memimpin. Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kembali. Seperti Raja Wali bisa naik kembali ke atas.
melampaui awan-awan. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu kalau kita tidak ada roh Tuhan, tidak ada pengurapan Tuhan? Tidak mungkin. Bahkan waktu di Komsel, dikatakan tidak mungkin bisa membangkitkan orang yang lumpuh, yang sudah yang sudah kakinya sudah lumpuh sejak dari bayi, sejak lahir. Coba ibu bapak cari di dunia ini, adakah dokter yang bisa menyembuhkan atau membuat kaki seorang itu bisa berdiri lagi, tidak lumpuh lagi, kalau orang itu lumpuh sejak lahir? Setahu saya sampai saat ini tidak bisa. Tapi Tuhan bisa. Kita ingat ya, ada satu kejadian ketika Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah untuk sembahyang. Dia bertemu dengan seorang yang lumpuh. Apa yang diberikan oleh Yohanes dan Petrus? Mereka katakan, aku tidak punya uang. Uang, emas, perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ku punya, apa yang kami punya, kami berikan. Apa yang mereka punya? Roh Tuhan yang menguatkan, roh Tuhan yang membangkitkan, roh Tuhan yang menyembuhkan, itu yang mereka berikan. Nah, ketika saya renungkan, ini kuncinya. Ini kuncinya. Bagaimana kita bisa menjalankan visi di 2023 ini? Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa tidak menyerah? Kalau kita punya pengurapan yang kuat, kalau kita punya roh yang kuat, itu yang bisa memampukan kita melampaui kemustahilan. Tanpanya tidak mungkin. Jiwa yang kuat tidak cukup. Bukan artinya tidak perlu. Perlu. Karena daging ini juga harus dipelihara. Maksudnya harus dirawat. Tetapi tidak cukup. Kalau cuma berhenti di sana. Harus ada roh yang kuat. Itu yang kedua. Miliki roh yang kuat. Jadi pertama, jiwa harus kuat. Semangat harus kuat. Kedua, roh harus kuat. Yang ketiga, ini satu faktor lagi yang orang dunia tidak temukan. Orang dunia tidak dapatkan. Kita lihat 2 Korintus 4, ayat pertama, ke-7, dan ke-15. Akan diulang lagi ayat ini. Ini yang menjadi ayat utama di minggu ini. Akan kita baca kembali. Kita diulang lagi firman Tuhan ini. Firman Tuhan diulang untuk menjadi rema, untuk menjadi sesuatu yang menguatkan, diingatkan terus menerus. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan pada diri kami. Kita tambah sekarang di ayat ke-15. Oleh semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Paulus katakan, apa yang membedakan orang dunia dengan anak Tuhan? Anak Tuhan mendapatkan kasih karunia khusus. Jadi yang ketiga adalah semua adalah kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembuhkan diri? Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bisa membangkitkan orang lumpuh. Saya bisa mencelikan mata orang buta. Maka jawabannya adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jiwa kita kuat. Tapi adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia. Seorang yang mendapatkan kasih karunia itu mendapatkan grace. Mendapatkan anugerah dari Tuhan. Artinya tidak bisa dibeli. Tapi diberikan. Bukan sesuatu yang murah. Harganya mahal. Itu anugerah. Ada orang yang ingin mendapatkan. Kadang-kadang tidak dapat. Tapi Tuhan berikan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang yang mendapat kasih karunia, seharusnya ia menjadi seorang yang hidup. Seseorang yang tidak patah semangatnya. Karena Amsal katakan, lebih baik seekor anjing yang hidup dibandingkan seekor singa yang mati.
Sesuatu yang hidup itu artinya dia masih punya pengharapan dalam Tuhan. Seorang yang hidup seharusnya dia harus punya kasih karunia Tuhan. Apalagi adalah orang yang percaya. Ketika seorang bisa melihat Tuhan, bisa menerima firman Tuhan, itu adalah suatu anugerah. Seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan. You raise me up. Kau mengangkat aku. Untuk apa? So I can stand on mountains. Supaya aku bisa berjejak, atau Mazmur dalam bahasa Indonesia katakan, aku menjejakkan kakiku di bukit-bukit. Beberapa hari yang lalu saya ada satu TikTok video yang menggambarkan rusa atau rusa gunung. Bagaimana dia bisa meloncat antar bukit. Jadi itu ada suatu jurang yang dalam antara dua bukit. Bagaimana dia bisa meloncat dari satu bukit ke bukit yang lain dengan kakinya. Bahkan ketika ada predator mengejar dia akan ke gunung. Yang curam, yang sudutnya mungkin hampir 90 derajat. Dia akan naik. Dan saya lihat predator itu ketika dia mengejar, dia jatuh. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya kaki yang sangat kuat yang mencengkram bukit-bukit itu. Sehingga dia bisa naik, makin lama makin tinggi dengan sangat kuat. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau. Supaya apa? Supaya kamu bisa berjejak di bukit-bukit seperti rusa itu. Suatu yang kita mungkin pikir, bagaimana Tuhan bisa? Bagaimana aku bisa kuat Tuhan? Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau. Aku akan menopang engkau. Dikatakan, you raise me up to walk on stormy seas. Untuk bisa berjalan di atas air. Petrus pernah melakukannya. Petrus membuktikan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika seorang mau percaya dan Tuhan berikan kuasa itu untuk mereka. Ada seorang yang namanya Elisa. Elisa ini adalah seorang yang saya lihat cukup kaya. Dia punya kemampuan. Dia kapabilitasnya besar. Dia bisa membajak dengan 12 lembu, 1 kali bajak. Saya pikir ini orang hebat banget. Sekali ngebajak 12 lembu. Nggak gampang. Nggak mudah. Tapi dia lepaskan semuanya. Untuk apa? Untuk menjadi hambanya Elia. Apa yang dia kejar? Ketika Elia akan dipanggil Tuhan, Elia katakan pada Elisa, udah kamu diam aja di sini. Aku mau pergi, ada perlu. Tuhan panggil. Terus Elisa katakan, enggak. Aku akan ikut kemanapun kau pergi Bapak. Karena diikuti terus. Elia katakan, kamu pengennya apa? Apa yang kamu inginkan? Elisa katakan, aku ingin 2 kali pengurapan. Dalam bahasa Inggris katakan, double spirit. Dia bukan ingin 1 pengurapan. Dia ingin 2 kali urapan Elia. Elia katakan, 2 kali. Dia 1 kali saja sudah dahsyat, luar biasa. Ini bujangnya, hambanya, minta 2 kali urapan Elia. Dahsyat. Elia katakan, oke, kalau kamu bisa melihat aku diangkat Tuhan, kamu akan dapatkan 2 kali pengurapan Tuhan. Double spirit. 2 kali pengurapan. Itu yang dikejar Elisa. Dia tidak menyerah. Dia kejar terus untuk dapatkan pengurapan itu. Dia ingin 2 kali. Tapi ini satu permintaannya keterlaluan. Tuhan berikan. Dan kita lihat, Elisa melakukan 2 kali lebih banyak mujizat dibandingkan Elia. Karena itu 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17 sebagai penutup kita akan lihat. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Tubuh semakin lemah. Usia semakin tua. Kekuatan berkurang. Namun manusia batinnya kami dibaharui sehari demi sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dengan kata lain, Paulus melihat kesengsaraan kita, kesulitan kita ini hanya sementara. Akan berlalu dengan cepat. Yang kedua, terus diperbaharui. Spirit diperbaharui. Di dalam, bukan daging. Spirit, roh, diperbaharui, dikuatkan hari demi hari untuk bisa mendapatkan janji Tuhan yang abadi itu. Dengan cara apa?
terus memandang kepada apa yang tidak terlihat, kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita lihat sekarang. Mungkin apa yang kita lihat sekarang bisa membuat kita takut. Apa yang kita lihat sekarang bisa membuat kita kecewa. Apa yang kita lihat sekarang bisa membuat kita lemah. Paulus selalu melihat apa yang jauh di depan, melihat pada Tuhan. Jadi sekali lagi, masalah itu akan selalu ada. Dan Tuhan katakan melalui pesannya di minggu ini, bukan untuk menyerah pada masalah. Karena masalah itu akan selalu ada. Kita hidup di dunia itu selalu akan ada masalah. Masalah apapun. Tapi di sini, tangkap sesuatu yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Dapatkan kekuatannya. Dapatkan rohnya. Kekuatan rohnya maksudnya. Kekuatan rohnya. Seperti Aisyah. Dan dapatkan kasih karunia-Nya. Jadi 3 hal ini. Ini akan membuat kita kuat. Miliki jiwa yang kuat dan semangat yang kuat. Ditambahkan atau kurang tanpa kita memiliki, kalau kita tidak punya roh yang kuat dan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.